respon yang disampaikan oleh Pak Toar, Pak Ferdi dan Ibu Agustin. Sebenarnya begini, ini memang ada juga yang kalau saya lihat ini memang bukan cuma masalah stunting. Di banyak masalah lain kali pemerintah masih melihat dari sisi nanti setelah membludak, nanti setelah cukup banyak baru kemudian ada perhatian. Kayak narkoba, sebenarnya sudah beredar lama, namun kemudian nanti ketika ada angkanya prevalensinya sudah cukup tinggi, baru kemudian sama-sama merasakan bahwa oh ini ternyata semua kepentingan. Karena dulu kan begitu, ada DP nama ego sektoral. Jadi ketika ada masalah ini, oh itu kok urusan BKKBN. Ketika kesehatan, oh urusan dinas kesehatan. Urusan infrastruktur, oh itu urusan pemerintah. Padahal sebenarnya ada chemistry, ada DP nama kolaborasi antara semua pihak itu. Nah, dari tahun 85 saya sudah bicara tentang itu. Bagaimana itu sinergitas semua pihak. Karena ini semua masalah tanggung jawab bersama. Jangan seperti tadi itu, nanti ketika membludak itu baru kemudian, oh ini pemerintah kesempatan untuk misalnya kalau narkoba itu darurat narkoba. Kalau sekarang juga kan mulai nanti tahun 2022 kalau tidak salah baru masalah stunting itu menjadi dianggap masalah nasional dan masalah bersama. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada semua stakeholder, terutama pemerintah, baik BKKBN, Dinas, pemerintah daerah, kabupaten itu untuk memberikan perhatian yang cukup untuk itu. Jadi jangan tunggu kasus melonjak baru kemudian diberi perhatian. Oleh karena itu duduk sama-sama. Sekarang kalau dilihat daripada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu semua bersinergi dengan kabupaten, kota, provinsi. Kenapa? Untuk yang maaf, ini lain kali orang salah persepsi yang disebut dengan sinergitas ini, dorangnya pakai istilah tegak lurus, padahal keliru itu. Karena apa? Ada hal-hal tertentu yang memang harus sama. Karena apa? Karena kalau sampai misalnya ini terganggu, maka akan mengganggu di bawah. Tapi bukan berarti kalau di atas pimpinan A, maka di bawah dia mesti satu garis dengan pimpinan di bawah ke bawah. Itu tidak. Jadi pemahamannya yang harusnya disamakan seperti tadi diusulkan. Oleh karena itu, ya diharapkan karena saya tahu persis bahwa ada penanya yang kebetulan anggota grup itu bisa tersebar luaskan bahwa ini menjadi perhatian bersama. Baik. Jadi sosialisasi ini perlu. Jadi frekuensi tadi Bu tadi Pak, ini bukan cuma 1-2 kali. Kalau perlu dianggarkan untuk ada sosialisasi dan melibatkan banyak pihak. Jadi bukan misalnya cuma dinas kesehatan, karena kita tahu di Kementerian Kesehatan sekarang ada program yang door to door, bahkan sekarang agak luar biasa untuk bukan cuma dari dinas tertentu yang menjadi tanggung jawab dari sisi teknis, tapi ada melibatkan masyarakat seperti relawan dan seterusnya itu. Setahu saya sudah mulai sekarang, karena ada beberapa bulan terakhir ini saya tahu Kementerian Kesehatan itu mulai turun jor-joran dorong untuk bagaimana supaya masalah termasuk masalah kesehatan itu dan masalah lain-lain itu bisa terlaksana. Jadi frekuensi sosialisasi itu diperbanyak, dan kedua ini dibuka supaya terima kasih kepada RRI yang membuka peluang untuk semakin banyak orang tahu bahwa stunting itu masalah yang mestinya bisa ditangani apabila pertama itu tadi orang yang mau kawin, remaja-remaja ini dorang mesti diajarkan. Kayak misalnya BKKBN, ada dorang bikin DP nama generasi berencana. Itu diajarkan selain mereka punya hobi berdansa, menjoget, segala macam, diajarkan tentang bagaimana mereka harus tahan diri, tahu bahwa hati-hati, jangan bahugel, jangan itu dan sebagainya. Kedua, ini orang tua juga, ini perlu juga ibu-ibu dari sisi pergaulan. Jadi jangan tak biasa kok, minta maaf ya kata kasar ini, jangan terlalu biasa kok di pergaulan yang tidak sehat. Misalnya contoh, ada hamil kok berminum, ada bisa perokok. Nah ini dia tidak tahu bahwa itu akan berpengaruh kepada DP janin yang ada. Nah dia kan pikir-pikir, alah kok CPH kok ini apa-apa. Padahal sebenarnya ini akan berpengaruh kepada itu anak. Karena apa? Itu kan tidak mungkin dia isap rokok dia langsung keluar. Dia masuk ke dalam. Nah belum ke dalam ini dia mempengaruhi itu janin yang ada dalam tubuh. Begitupun makanan, minuman, ini bisa terjadi. Demikian pun kebiasaan anak lahir itu jangan karena sibuk mau cari doi banyak-banyak, kok lupa kasih yang perhatian tuh anak. Minimalkan itu dia tuh anak-anak mesti dijaga. Biar cuma selo, karena apa? Perkembangan anak ini menyangkut karakter itu dimulai dari keluarga.